Kami akan menjelaskan hubungan struktur fisika kimia dan aktivitas biologis dari senyawa talidomid. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus dari obat talidomid. Sejarah dari obat talidomid sendiri yaitu pertama kali diproduksi oleh perusahaan di Jerman yang bernama Guenentral Group pada tahun 1953 dan mendapat surat izin edar dari Inggris pada tahun 1958. Pada akhir tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, obat talidomid sendiri mendapatkan pelaporan dari banyaknya 10.000 kasus yang ada di seluruh dunia bahwa obat talidomid sendiri memiliki efek teratogenik pada bayi. Kemudian obat ini ditarik pada pertengahan 90-an dan kemudian dipasarkan lagi tetapi dengan memiliki indikasi yang berbeda. Obat talidomid sendiri dipasarkan pertama kali dengan indikasi untuk antiemetik. Mekanisme dari obat talidomid yaitu sebagai agen imunomodulator yang memiliki spektrum aktivitas yang sepenuhnya belum ditandai. Talidomid bersifat resemik, yaitu memiliki atom enantiomer di kiri dan atom enantiomer yang kanan dalam jumlah yang sama. Beralih ke absorpsi dari obat talidomid, yaitu memiliki waktu rata-rata untuk mencapai kadar puncak 2,9 hingga 5,7 jam untuk mencapai konsentrasi plasma. Hal ini menunjukkan bahwa obat talidomid secara perlahan-lahan diserap di saluran pencernaan. Obat talidomid akan dimetabolisme oleh enzim CYP dengan pengujian in vitro dan dimetabolisme juga oleh enzim CYP3A4 dengan berinteraksi dengan kontrasepsi oral melalui pengujian in vivo. Pada manusia terjadi proses hidrolisis enzimatik spontan. Metabolisme obat talidomid sendiri yaitu asam flatalat, kemudian diekskresikan menjadi konjugat glisin. Peneliti juga menyarankan bahwa dua metabolit ini harus melalui proses sistem enzimatik sitokrom dengan tanpa melibatkan proses dari aren oksida, sehingga tidak membentuk atom kiral yang dapat berefek teratogenik pada janin. Terima kasih. Enantiomer adalah salah satu bentuk stereoisomer yang memiliki sifat fisika yang sama tetapi berbeda dalam arah rotasi polarimeter dan interaksi dengan zat kiral lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai efek klinis yang ditimbulkan dari talidomid. Yang pertama, stereoisomer atau isomer optis merupakan isomer yang diakibatkan oleh keberadaan atom C kiral atau atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda dalam suatu senyawa. Kedua, Chan-Ingold Froeloff membuat sistem tata nama untuk stereoisomer dengan mengklasifikasikan atom C kiral sebagai S atau R yang disebut sebagai konfigurasi absolut. Nah, konfigurasi R dan S ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan senyawa tersebut untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan atau ke kiri. Konfigurasi ini menunjukkan urutan prioritas gugus dari prioritas tinggi ke prioritas rendah, di mana gugus dengan prioritas terendah itu biasanya atom H disimpan di belakang atom C dengan struktur ruang tertutup oleh atom C. Jika urutan prioritas gugus ini searah jarum jam, maka dinamakan konfigurasi R, dan jika sebaliknya dinamakan konfigurasi S.
Nah, di sini ada struktur talidomid enantiomer. Nah, talidomid ini memiliki dua enantiomer, talidomid R, kemudian talidomid S. Nah, di sini talidomid R ini dia efeknya sedatif, kemudian enantiomer yang S ini dia efeknya berpotensi dalam teratogenik. Dia di mana dia menghambat pelepasan tumor nekrosis faktor alfa. Pada bayi, enantiomer S ini pada senyawa talidomid dia berpotensi dalam menghambat pelepasan tumor nekrosis faktor alfa yang menyebabkan teratogenik, di mana tumor nekrosis faktor alfa ini dia membantu dalam proliferasi sel. Nah, proliferasi ini dia mengarah pada penambahan jaringan. Nah, seperti yang kita ketahui, organ terdiri dari jaringan, kemudian sel. Nah, ketika terjadi kegagalan proliferasi sel, dia akan menyebabkan cacat pada janin. Nah, menurut WHO, anak-anak lahir itu ada yang tanpa kaki, lengan, dan tangan cacat. Ini disebabkan karena senyawa dari talidomid. Like, komen, dan subscribe video ini biar kita makin hits.